saya lewat tadi. Kalau ada sepur lewat, semua memang jadi lebih sepi. Tapi sepur yang tadi kok rasanya berbeda. Saya bukan dibangunkan oleh suaranya. Begitu kereta itu lewat, saya dibangunkan oleh sepi. Sudah jam berapa ini? Kok sepi sekali? Lebih sepi dari biasanya. Biasanya terdengar suara orang dengarkan dangdut dari kampung seberang rel. Penjaga stasiun, gelandangan ngomong cabul, bayi yang nangis, perempuan ngomong sama laki, klakson mobil. Sekarang kok ndak ada. Saya kayak ditinggal sendirian. Loh, obat yang ini tadi wis tak minum belum ya? Sudah rasanya. Tapi kok masih di sini? Harusnya obat yang aku minum tadi ku taruh dalam laci. Gusti Allah, ini kok bisa jatuh? Pasti sepur tadi. Sepur apa itu? Saya, prajurit 1 Muhammad Muhsin, Kompi 1 Batalion 1, Resimen 18 Wonosobo. Saya terpisah dari pasukan, terlunta-lunta di Jakarta. Prajurit Suroto, Komar, Bargo, Suroso, Kopral Supardi, Handoyo, Parta, Joko, Pak Broto, Pak Komandan, di mana kalian? Sepi sekali di sini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Saya Tesinio, lahir di Kretek Wonosobo, anak pertama Teh Iliang dan Oswanio, keluarga Tionghoa pembuat kue mangkok di Gudang Malang, Wonosobo. Tahun 45, saya ikut revolusi, ikut perang kemerdekaan. Tapi bukan sejarah yang membawa saya ke dalam revolusi. Saya sendiri yang memilih sejarah itu. Meski sebetulnya saya tahu sejarah tidak ingin membawa saya. Perang dan revolusi itu milik para lelaki. Apalagi saya cuma perempuan. Perempuan bagusnya duduk saja di dalam rumah. Apalagi perempuan Tionghoa. Gak usah ikut-ikut. Salah-salah dituduh mata-mata nica Belanda, diperkosa, ditusuk bambu runcing, dibakar hidup-hidup. Itu terjadi di mana-mana. Bukan hanya orang Tionghoa, banyak yang saya dengar. Orang Manado, orang Ambon juga banyak yang dibunuh. Mereka dianggap dekat dengan Belanda, lalu mereka dikejar-kejar dan dibunuh kayak hewan. Siapa yang melakukannya? Tidak jelas. Laskar rakyat, tentara, atau gerombolan liar, semua sulit dibedakan. Revolusi
revolusi itu kayak api yang membakar pohon-pohon kering. Semua mudah terbakar, semua mudah terhasut. Tapi saya tidak takut. Saya kepingin ikut perang, bergabung sama tentara Republik. Sejak belasan tahun, saya ini orangnya memang sudah dianggap aneh. Suka bergaul dan kayak wong lanang. Kalau ada orang yang menganggap aneh, justru saya berpikir, mengapa perempuan dianggap aneh hanya karena memiliki keinginan yang berbeda dengan perempuan kebanyakan. Sama halnya waktu ketika saya ingin menjadi tentara Republik. Ini perang punya orang Indonesia, mah. Bukan orang Tionghoa. Nggak usah ikut-ikut. Enggak. Ini urusan saya. Sebab saya bukan cuma orang Tionghoa. Kita netral saja. Terus mendukung siapa yang menang. Begitu. Sampean mau enaknya sendiri. Lu masih mau dukung itu orang Indonesia? Orang Tionghoa udah banyak dibunuh sama orang Indonesia. Terus saya harus menjadi pengkhianat bangsa yang membuat satu kampung Tionghoa dipateni, begitu? Karena revolusi adalah milik para lelaki, maka jadi lelakilah aku. Karena revolusi penuh kecurigaan dan kebencian, maka aku adalah lelaki Jawa bernama Muhammad Muhsin. Lihatlah, untuk membela kemerdekaan Republik, saya harus menjadi yang bukan diri saya. Kompi kami bergerak di pinggiran Wonosobo. Semua laki-laki dan hanya saya perempuan sendirian. Mula-mula saya ditugaskan di bagian logistik, lalu ikut bertempur. Namun, karena banyak korban berjatuhan, akhirnya saya ikut menjadi petugas palang merah. Sehabis menyerbu Jogja, 4 pesawat Belanda menyerang Wonosobo. Mereka menjatuhkan bom-bom seledaknya kayak orang berak, menembaki apa saja. Rumah-rumah hancur, mayat-mayat bergelimpangan. Dalam gerilya, kami bukan cuma kekurangan senjata, tapi juga makanan. Hanya rakyat yang terus setia menolong kami. Dalam perang, setiap menit yang akan saya lalui, saya merasakan akan kematian. Tapi, bila saya harus mati sebagai tentara Republik, saya merasa itu jauh lebih baik. Saya akan mati sebagai tentara Republik. Bukti bahwa kemerdekaan adalah milik saya, orang Tionghoa. Namun, pembunuhan orang Tionghoa masih terjadi di mana-mana. Satu kesalahan orang Tionghoa, satu keluarga Tionghoa dihabisi. Tidak peduli mau anak-anak, orang tua atau bayi sekalipun. Satu hari ada satu orang Tionghoa yang dituduh sebagai mata-mata ninja Belanda. Lalu entah laskar atau gerombolan liar dari mana mereka datang mengumpulkan orang Tionghoa. Mereka disuruh berbaris, berjalan di atas kubangan. Satu persatu dari mereka dibunuh, ditusuk bambu runcing. Salah satu dari yang mereka bunuh Kim Kong, adik saya.
Anak-anak itu selalu mengikuti saya, menyoraki saya. Bahkan ada juga yang mereka ketakutan melihat saya. Bukan hanya anak-anak, bahkan orang dewasa juga menganggap saya nggak waras. Sering menggunakan baju tulisan namanya Muhammad Muhsin. Tapi yang menggunakan perempuan yang sudah tua. Pernah juga di satu kantor bagus, ada tentara membentak-bentak saya, memaki-maki saya. Katanya saya ini pengemis. Yowis, tidak apa-apa. Dari dulu saya sudah dianggap aneh toh. Revolusi sudah selesai. Republik sudah merdeka. Saya juga semakin tua. Semakin tua saya semakin sadar. Harta yang paling berharga adalah masa lalu. Dan untuk mendapatkan masa lalu itu, saya harus pergi dari Wonosobo ke Jakarta. Hidup terlunta-lunta. Tapi saya juga belum mendapatkan masa lalu itu. Apa masa lalu saya tidak diberikan? Lantaran saya orang Tionghoa. Saya tidak tahu. Kalau betul kebangetan sekali. Seingat saya tidak minta dilahirkan sebagai orang Tionghoa. Gusti Allah, urip memang aneh. Suatu hari, kayaknya Tuhan mendengarkan doa saya. Saya akhirnya bertemu dengan istri presiden. Iya, istri presiden, ibu negara. Bayangkan saja, saya bertemu dengan istri presiden mengenakan baju ini. Laku-laku berani-beraninya saya minta ke beliau tentang surat keterangan masa lalu saya itu. Beliau tersenyum dan menjawab, iya, nanti. Betul saja, 4 bulan kemudian surat keterangan masa lalu saya itu datang. Sebentar. Ini surat keterangan masa lalu saya. Tapi belum ada uangnya. Saya harus mendapatkan 28.000 sebulan hingga 4 bulan kemudian. Mau bilang gak cukup, tapi saya malu sama Gusti Allah. Kok kayak gak mensyukuri. Yang penting saya sudah mendapatkan masa lalu saya itu. Saya sadar diri. Saya bukan orang Tionghoa kesohor lainnya yang sudah membela kemerdekaan Republik. Saya sudah memilih sejarah itu, meski sebenarnya saya tahu sejarah tidak ingin membawa saya. Sudah jam berapa ini? Sepi sekali. Lebih sepi dari biasanya. Sepinya aneh. Semakin tua, saya semakin sadar. Sepi, terasa semakin sepi. Prajurit Suroto, Komat, Barko, Suroso, Kopral Suparti, Handoyo.